Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil kinerja saya dengan dosen pengampu Bapak Maksum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, saya Zulfan Falaki dengan NIM G0023004 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Artikel saya yang berjudul Religious Anxiety Akibat Konsumsi Konten Dakwah, yang mana saya mengambil lokus penelitian di PESMA, Pesantren Mahasiswa Internasional Kiai Haji Mas Mansur, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, ada beberapa hal mengapa saya mengambil lokus di PESMA. Yang pertama adalah di PESMA itu sendiri Mas santri mengikuti kegiatan keagamaan dan segala macam. Namun yang sedikit membedakan asrama ataupun pesantren dengan yang hal-hal yang lain ini adalah di sini mahasantri tidak terbatasi oleh gadget. Jika biasanya mungkin di pesantren-pesantren yang lain itu membatasi santri-santrinya dalam menggunakan gadget, mengakses media sosial, mengakses dunia maya dan segala macam, maka terkhusus di PESMA Kiai Haji Mas Mansur ini tidak terbatasi seperti itu. Juga salah satu alasan saya mengambil lokus penelitiannya ini ada di PESMA Kiai Haji Mas Mansur seperti itu. Masuki sub pembahasan selanjutnya, yakni sedikit latar belakang ya. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, PESMA Kiai Haji Mas Mansur adalah salah satu amal usaha Muhammadiyah yang khususnya ada di bagian Universitas Muhammadiyah Surakarta seperti itu, yang berisi mahasiswa-mahasiswa maupun mahasiswi. Kami menyebutnya dengan sebutan mahasantri seperti itu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sisi lain aktivitas keagamaan yang sifatnya seperti mondok itu terlaksana di pesantren KH Mas Mansur, namun juga tidak membatasi khususnya mahasantri-mahasantrinya dalam mengakses dunia maya. Nah, ketika kita berbicara tentang dunia maya ya, khususnya ya tentang media sosial, seringkali itu muncul ada yang dinamakan algoritma atau bagaimana cara media itu menggiring kita dalam mengkonsumsi konten-konten mereka gitu. Nah, salah satunya di ruang digital khususnya, entah di media sosial atau di platform lain seperti kita sebut saja langsung ya, Instagram, TikTok dan segala macam, itu seringkali sifatnya videonya itu hanya bersifat shortcut ataupun dalam sajian-sajian video-video yang pendek seperti itu. Nah, bahkan tidak jarang juga konten-konten yang sifatnya adalah dakwah ini juga bisa tersaring dalam video-video yang shortcut atau sajiannya berisi video-video pendek seperti itu. Nah, kita akan sedikit membahas kenapa sih terkadang untuk menarik perhatian viewers itu dibutuhkan hal-hal yang anti mainstream. Makanya tidak jarang video-video yang bersifat pendek dan segala macam ini sebisa mungkin ya, entah untuk kebutuhan entertain atau entah untuk kebutuhan bisnis dan segala macam, sebisa mungkin konten-konten yang tersaji di media sosial ini secara maksimal harus bisa menarik view atau menarik audiensi secara banyak. Maka tidak jarang sekarang ini banyak bermunculan, kalau dinamakan itu ada yang namanya fear mongering. Jadi video yang bentuknya ini secara ancaman. Ini kita membahas khususnya ke arah dakwah ataupun ke arah sifatnya yang keagamaan seperti itu. Ada juga tuh yang misalnya algoritmanya yang terkhusus untuk menarik audiens agar menimbulkan kontroversi. Jadi hanya untuk membuat rame seperti itu. Yang penting kalau bahasanya sekarang tuh yang penting viral gitu loh, atau mampu
memicu emosi penonton, lonjakan penonton seperti itu. Maka tidak jarang ketika kita memiliki konten-konten atau biasanya melihat konten-konten yang ada di media sosial itu ada deskripsi, misalnya kalau teman-teman bisa melihat ada yang siapa yang skip video ini nanti berarti kayak gini-gini, atau misalnya yang nggak nonton sampai habis nanti diancam seperti ini misalnya, atau misalnya ada beberapa video lantunan ayat Al-Quran dikatakan kalau tidak menonton video ini sampai habis itu nanti akibatnya seperti ini. Nah, inilah maraknya beberapa konten-konten khususnya di media sosial yang sifatnya dakwah ini mulai bergeser ya, mulai bergeser baik secara isi maupun secara esensi, baik secara substansi maupun secara esensi seperti itu. Makanya juga banyak komodifikasi dakwah digital ya yang sering kita temui di media sosial itu seringkali berbentuk ancaman seperti potongan-potongan siksa kubur atau video-video yang mungkin di bawah 60 detik itu dikemas dengan pembahasan yang hanya membahas tentang dosa-dosa ataupun sanksi-sanksi atas dosa-dosa yang kita lakukan seperti itu. Nah, video tersebut disajikan tanpa menjelaskan pula bahwasanya di sisi lain dari sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ini tidak dicantumkan seperti itu. Akibatnya informasi-informasi ataupun paparan-paparan informasi negatif itu sangat fragmentatif dan juga tentunya repetitif. Repetitif ini sifatnya berulang-ulang seperti itu. Jadi rentan kali kita temukan di media sosial. Nah, ternyata ini dapat memicu kerusakan citra Tuhan dalam benak kognitif ataupun dalam benak pikiran orang-orang yang mengkonsumsi konten-konten seperti itu yang kita temui di media sosial. Hingga beberapa kali bermunculan bahwasanya ada pandangan yang mengatakan bahwasanya Tuhan ini tidak lagi menjadi entitas yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, hingga muncul di dalam benak orang-orang yang menerima konten-konten tersebut itu hanya menganggap bahwasanya Tuhan adalah sebagai hakim ataupun tirani yang kejam yang siap melempar hamba-hambanya itu ke neraka atas dosa-dosa yang dilakukan seperti itu. Nah, adanya distorsi ataupun perubahan kognitif spiritual ini kemudian ternyata ini mampu menggeser yang di sisi lain ini hanya menyerang secara kognitif. Kemudian ini bisa mewujudkan gejala-gejala klinis yang bisa menyebabkan gangguan mental ataupun gangguan pikiran. Ada pula yang mengatakan religious anxiety atau kecemasan di dalam hal-hal yang sifatnya religius seperti itu, khususnya yang bertema-tema agama, di mana individu didera pikiran yang obsesif terkait hal-hal yang menakutkan, yang hingga muncul perilaku kompulsi ataupun perilaku panik, perilaku tidak percaya diri dan segala macam yang sifatnya ini tentang ritual-ritual ibadah atau aspek-aspek spiritual seperti itu, hingga ya pada akhirnya ini mampu menghilangkan esensi ketenangan batin kepada tentunya entah kepadanya Sang Pencipta atau kepada keyakinan agamanya sendiri seperti itu. Nah, di dalam artikel yang saya tulis bahwasanya di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus fenomenologis ya, transendental dengan model menurut Edmund Husserl dan Clark Mostukas untuk menjamin originalitas dan juga objektivitas data yang saya temukan di dalam lapangan, yakni dalam lokus penelitian Pesma Kiai Haji Mas Mansur itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan prinsip epoch atau barketing ya, bahwasanya saya berusaha untuk menyisihkan atau menunda prasangka-prasangka pribadi ataupun penilaian-penilaian moral maupun keyakinan teologis subjektif dari diri saya sendiri selaku peneliti sebelum melakukan analisis data khususnya untuk verbatim informan seperti itu. Nah, lokasi yang saya tentukan tadi sudah saya jelaskan di Pesma Kiai Haji Mas Mansur. Nah, saya menemukan sampel sebanyak 10 orang
tentunya dengan kriteria-kriteria yang saya buat. Pertama, bahwasanya 10 sampel yang saya cari ini adalah mahasantri yang aktif. Jadi tentunya adalah mahasantri aktif Wisma Kiai Haji Mas Mansur. Nah, kemudian yang selanjutnya, kriteria yang selanjutnya saya cari yakni orang-orang ataupun mahasantri yang setidaknya itu menggunakan ataupun terpapar gawai media sosial dan segala macam kurang lebih seminimal-minimalnya 2 jam dalam satu hari. Jadi 2 jam di dalam kegiatannya sehari-hari. Dan juga di sini saya mulai menyaring lagi yakni orang-orang ataupun mahasantri yang terkhusus pernah ataupun punya masalah indikasi terkait hal-hal ibadah, kecemasan-kecemasan ataupun hal-hal yang sifatnya religius seperti itu. Nah, saya di sini menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap 10 informan ataupun 10 sampel yang saya cari. Saya menggunakan instruktur in-depth interview, sedangkan data sekunder dihimpun via observasi non-partisipan terhadap durasi motorik informan di masjid serta hal-hal yang saya lakukan pada saat pengamatan lapangan seperti itu. Nah, seluruh datanya yang telah berhasil dihimpun dari lapangan selanjutnya akan diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode sesuai dengan panduan teoritis menurut Benzin. Nah, setelah data terbukti valid, proses analisis akan dieksekusi dan disirkular secara interaktif mengacu pada modelnya Mills dan juga Habermas. Nah, alurnya yakni melalui 3 tahapan. Yang pertama tentunya adalah reduksi. Yang ini data yang saya dapat itu saya transformasikan menjadi rekaman audio menggunakan wawancara sebagai alat dan juga perekam suara sebagai pembantu seperti itu. Kemudian yang kedua yakni mentranskrip. Jadi data yang saya dapat melalui wawancara ini saya transkrip menjadi deskripsi ataupun verbatim seperti itu. Kedua, saya menyusun gejala-gejala kecemasan dan juga hal-hal yang mengganggu secara mental, kognitif dan lain-lain, serta di sini saya akhirnya penarikan kesimpulan awal berupa deskripsi seperti itu mengenai esensi terdalam dari apa itu fenomena kecemasan keagamaan yang dialami subjek di lapangan seperti itu. Akan menjelaskan pada bagian akhir tentang kesimpulan apa yang bisa saya sajikan atas apa yang telah saya tulis. Yang pertama adalah hal-hal yang memicu digital ataupun religious anxiety. Yang pertama bahwasanya pertama adalah perubahan dakwah, yang mana dakwah itu terjadi di mimbar-mimbar publik, masjid dan segala macam mulai bergeser di era digital ini memasuki platform-platform seperti media massa, TikTok, Instagram. Ini telah mengalami pergeseran. Jadi dakwah yang dulu sifatnya lama, orang-orang bisa ceramah 1-2 jam, sekarang hanya untuk mengakses media sosial kita juga bisa mendapatkan konten-konten ataupun video-video kebutuhan dakwah yang hanya tersaji berdurasi 60 detik maksimal, bahkan bisa jadi hanya 15 detik ataupun dengan durasi-durasi yang sangat pendek. Dengan pengkerdilan durasi-durasi yang pendek, mulai pula bermunculan konten-konten dakwah yang hanya mau menarik atensi yang tinggi, lonjakan penonton yang tinggi, hingga hanya menyajikan hal-hal yang sifatnya mengeksploitasi secara ancaman seperti itu. Sisa kubur, sisa neraka, laknat, tanpa menyertai konteks keluasan fikih ataupun ilmu-ilmu agama yang mengkaitkan dengan kasih sayang, pengampunan dan segala macam. Nah, akibat pemaparan konten seperti ini, tentunya ini mampu ya untuk mengganggu ataupun bisa merusak baik dari kondisi psikologis maupun patologis yang sifatnya fisik oleh para
pemirsa ataupun para penonton seperti itu. Karena ini halnya sifatnya repetitif, yakni berulang-ulang. Nah, kecemasan-kecemasan keagamaan yang dialami oleh segelintir orang ini bisa jadi tidak hanya dalam bentuk klinis ataupun tidak hanya berbentuk psikologis, tapi juga bisa terjadi secara klinis, yakni varian baru dari OCD. Kalau pernah melihat orang yang misalnya wudhu sampai 3 kali 4 kali karena khawatir kayak wudhu saya udah sempurna ya. Nah, di sini kan sampai mengganggu motorik ataupun mengganggu hal-hal yang sifatnya patologis secara fisik seperti itu. Ada pula orang yang takbiratul ihram udah takbir batal sampai berkali-kali seperti itu. Ini bisa menjadi jenjang fase gangguan yang serius seperti itu. Nah, tentunya hal seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu sisi kacamata saja, tidak bisa hanya dengan fikih normatif dan segala macam. Di sini membutuhkan sebagai tawaran adanya integrasi secara psikoterapi dan juga mengkaitkan dengan bimbingan konseling yang sifatnya islami seperti itu. Jadi ada restrukturisasi kognitif. Yang pertama tujuannya untuk memperbaiki citra Tuhan, memahami dan juga memfilter materi dakwah melalui hal-hal yang sifatnya kita tonton di media sosial seperti itu. Jadi hal-hal yang sifatnya dakwah-dakwah yang kita temui itu kita mampu memfilter ya, ataupun bahasanya menyaring seperti itu. Mana yang layak kita tonton atau mana yang sekiranya berpotensi untuk mengganggu dan juga memicu gangguan-gangguan kecemasan. Nah, terkait langkah-langkah dalam mengatasi ataupun setidak-tidaknya kita mampu mengetahui gejala-gejala religious anxiety, yang pertama adalah pertama dan utama adalah rekonstruksi atau memahami kembali bahwasanya citra Tuhan itu adalah iadat at-tauhid ar-rahmah, yakni adalah Tuhan yang maha pengasih ya. Di sisi lain bahwasanya di saat seseorang menghakimi, maksudnya memahami bahwasanya Tuhan adalah sebagai penghukum ataupun sebagai zat yang menghakimi ya. Di sisi lain kita tidak boleh meninggalkan bahwasanya faktanya adalah Tuhan juga sebagai zat yang rahmah dan juga rahim seperti itu, maha pengasih dan juga maha penyayang. Sehingga ketika kita mulai mengembalikan citra Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, maka kita bisa meminimalisir gangguan-gangguan ataupun kecemasan-kecemasan yang sifatnya secara religi seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira langkah-langkah kiat-kiat organisasi Islam yang ada di Indonesia, khususnya organisasi Muhammadiyah, itu mengatasi ataupun mencegah kecemasan religi yang terjadi kepada umat-umat beragama Islam di Indonesia? Model-model internalisasi nilai wasatiyah gerakan Muhammadiyah ini dapat menjadi solusi bagaimana mengatasi kecemasan-kecemasan yang terjadi secara religi ataupun religious anxiety itu yang berada dalam diri seorang umat beragama ataupun umat muslim itu sendiri. Nah, ada eksistensi pemikiran dan juga ide yang dibawa oleh gerakan Muhammadiyah khususnya di era kontemporer ini ya, yang diintegrasikan secara strategis sebagai basis solusi ataupun sebagai solusi intervensi kuratif dan juga preventif. Nah, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkemajuan tentunya mempromosikan karakter wasatiyah atau Islam yang moderat, Islam yang tengah, tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri seperti itu. Nah,
yakni memiliki instrumen teologis yang sangat rasional dan mencerahkan untuk memutus rantai distorsi atau pandangan-pandangan negatif yang saklek seperti itu. Nah, melalui ekosistem kepesantren mahasiswa Pesma Kiai Haji Mas Mansur ya, model internalisasi lewat Satya Gerakan Muhammadiyah diformulasikan ke dalam 3 pilar operasional dalam konseling Islam kontemporer. Yang pertama, yang paling menjadi pilar utama, yakni adalah rekonstruksi atau membangun kembali pemahaman terkait teologi rahmat dan juga penyimbangan dimensi psikologis, khauf ataupun rasa takut, serta roja ataupun harapan. Nah, Gerakan Muhammadiyah juga secara konsisten menjelaskan bahwa Islam adalah dinul rahmah yang membawa misi kedamaian, yang membawa kebaikan, yakni Islam adalah dinul rahmah yang membawa misi kedamaian bagi semesta alam, seperti itu. Nah, yang menjadi pilar kedua adalah demitologisasi dan juga dekonstruksi konten, yakni yang terkhusus konten-konten cyber melalui penerapan rasionalitas manhaj tarjih Muhammadiyah. Salah satu identitas gerakan utama Muhammadiyah adalah komitmen terhadap purifikasi ataupun pengembalian akidah dari unsur tahayul, bid'ah, dan khurafat melalui pendekatan berpikir yang kritis, ilmiah, dan tidak luput tetap berakar pada dalil yang sahih. Banyak konten digital firmonyering di media sosial yang memanfaatkan riwayat hadis doif, lemah, ataupun kisah estalogis palsu tanpa sanad maupun manipulasi sains cyber seperti itu. Nah, demi mendukung apa tadi? Lonjakan penonton ataupun atensi internet. Seperti itu. Nah, kemudian pilar yang selanjutnya yang tidak kalah penting yakni metode tazkiyatun nafs ataupun pensucian jiwa yang diintegrasikan ke dalam konseling Islam yang membahas tentang kognitif dan juga sampai kepada tahap perilaku. Apabila pendekatan fikih yang sifatnya lawas ataupun konvensional cenderung kaku dan memperparah, bahkan bisa memunculkan penderita was-was, maka prinsip fikih tarjih Muhammadiyah yang menganut asas mempermudah atau biasa kita sebut taisir dan juga meniadakan ataupun meminimalisir kesusahan adamul haraj hadir sebagai terapi kognitif baru yang sangat membebaskan gitu. Jadi menggunakan teknik decatastropizing untuk menantang pikiran buruk batin seperti bahwasanya mengenai bayang-bayang siksaan akibat kesalahan teknis ibadah dan segala macam seperti itu. Nah, santri wajib meyakini bahwa dogmatif rasional Allah Subhanahu wa taala ini memaklumi ataupun memahami setiap keterbatasan fisik hambanya dan tidak mengutuk hambanya karena kekeliruan pelafalan ataupun hal-hal yang sifatnya tidak sengaja seperti itu. Nah, ketika restrukturisasi ini yang berbasis nilai gerakan berkemajuan ini berhasil terinternalisasi, maka perilaku gangguan-gangguan ibadah, kecemasan dan segala macam ini bisa mereda secara signifikan dan juga bisa efikasi diri pulih ataupun mengembalikan ketenangan-ketenangan spiritual dan juga sisi tumaninah seperti itu.